Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya saudara, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Hari ini kita akan bicarakan merealisasikan ide bisnis. Ya. Jadi saudara, saya sudah tunjukkan betapa ide itu sangat penting. Ide ini bisa menjadi bahan untuk kita semuanya melangkah menuju ke periode berikutnya dalam bisnis. Nah, juga kita mesti pahami bahwa ide itu hanya akan menjadi sebatas ide jika kita tidak realisasikan. Ide ini kemudian kalau kita tidak realisasikan, ya pada akhirnya akan musnah, berlalu di bawah angin lalu, kira-kira begitu. Ya karena itu kita semuanya kemudian mesti merealisasikan ide. Jadi ide apapun itu jangan hanya terus menjadi ide saja atau jangan hanya menjadi angan-angan saja. Nah karena itu saudara, saya ingin tunjukkan langkah-langkah bagaimana cara kita merealisasikan ide. Nah, yang pertama, saudara, kita mesti memilih ide yang mungkin. Jadi sebenarnya di benak kita itu ada banyak sekali ide. Nah, dari ide yang banyak itu kita pilih-pilih, kita pilah-pilah, Kemudian kita tentukan ide yang mungkin. Nah, ide-ide yang nggak mungkin ya kita abaikan. Misalnya ide untuk membeli alun-alun itu kita abaikan. Atau ide untuk kita membuat spesies semangka yang berdaun sirih, kita abaikan. Jadi kita pilih ide yang mungkin. Ide yang mungkin itu saudara bukan berarti ide yang rendah-rendah, bukan. Sangat mungkin ide yang mungkin ini, adalah ide yang tinggi. Misalnya di antara saudara ada yang bercita-cita menjadi presiden gitu. Nah, itu saya kira ide yang mungkin, Terus di antara saudara ada yang bercita-cita menjadi rektor misalnya. Itu adalah ide yang mungkin. Dan kita boleh punya ide-ide yang semacam itu. Atau misalnya saudara punya ide untuk membuat pabrik farmasi obat tradisional yang terbesar di Jawa Barat misalnya, maka menurut saya ide ini adalah suatu ide yang mungkin, bahkan merupakan suatu ide yang mungkin pula. Misalnya saudara hendak membangun obat batuk terbesar di Indonesia. Saya kira semuanya itu menurut saya ide yang mungkin. Tapi bagaimana kita menyebutnya sebagai suatu ide yang mungkin dan suatu ide yang mustahil, itu misalnya kita perhatikan langkah yang kedua.
yaitu kita pertimbangkan kekuatan, kelemahan, hambatan, dan ancaman. Strength, weakness, opportunity, and threat. Ya. Jadi kita pertimbangkan kekuatan kita, kelemahan kita, hambatan dan ancaman kita. Kekuatan kita untuk pilihan ide itu kira-kira seberapa. Lantas bagaimana dengan kelemahan kita? Kira-kira ada apa tidak hambatannya? Dan kemudian bagaimana juga dengan ancamannya? Ya. Saya ambil contoh. Misalnya ada di antara saudara yang hendak membuat jaringan apotik, ya, jaringan apotik terbesar di Indonesia. Kira-kira kalau menurut saudara ide ini mungkin apa tidak? Saya yakin bahwa ide ini mungkin, ya. Kita memahami bahwa misalnya di era sekarang yang disebut jaringan apotik itu bisa jadi adalah virtual apotik, bisa jadi adalah apotik online, ya, dan itu sangat mungkin untuk kita realisasikan, ya. Kita pertimbangkan kekuatan kita, kita perhatikan kelemahan kita, kita juga mempertimbangkan hambatannya itu kira-kira itu apa saja. Kemudian ancamannya itu bagaimana. Saya rinci satu persatu. Misalnya kekuatan kita ketika punya ide itu adalah bahwa kita sudah punya ilmu kefarmasian. Secara teknis kita akan mampu merealisasikan ide itu. Mungkin kelemahan kita itu adalah kita belum menguasai ICT, Information and Communication Technology, ya. Maka kemudian hambatan ini kita cari jalan keluarnya. Misalnya dengan bekerja sama dengan teman-teman yang paham ICT, Information and Communication Technology. Kita bekerja sama dengan teman yang paham marketing, misalnya telemarketing atau e-marketing, ya. Terus kita tanya juga ke teman-teman yang ahli hukum, misalnya bagaimana secara legal formal itu mendirikan bisnis, ya, mendirikan usaha. Terus kita tanya pula misalnya dengan teman-teman dari VIA, Fakultas Ilmu Administrasi, kira-kira public policy, kira-kira terkait kebijakan pemerintah itu sekarang bagaimana? Pemerintah sekarang itu kira-kira memudahkan atau menyulitkan bisnis. Para pebisnis baru itu kira-kira mudah apa sulit untuk mendirikan usaha, ya. Sepertinya sekarang insya Allah makin mudah, ya, makin mudah untuk startup bisnis, untuk memulai suatu bisnis, ya. Saya tunjukkan, ya, saudara, bahwa dulu misalnya ketika kita hendak merealisasikan bisnis itu yang kepikir di benak kita misalnya suatu tempat di pinggir jalan, yang jalan itu ramai, ya,
strategis begitu, arus orang, arus barang, arus lalu lintas di depan tempat itu padat gitu ya. Tapi sekarang kan tidak demikian. Saudara bisa memulai dengan membuka toko online ya. Nah, ketika kita membuka toko online itu, maka misalnya saja hambatan bahwa ketika memulai bisnis itu harus punya ruko ya. Kalau nggak punya itu harus nyewa ya, nyewa ruko misalnya, maka kemudian sudah tidak ada lagi ya. Nah, sedangkan hambatan awal tadi itu terkait dengan misalnya ilmu kefarmasian misalnya, saudara kira-kira sudah cukup memahami ya. Terus berikutnya ya. Nah, yang ketiga itu saya sebutkan langkah ketiganya untuk merealisasikan ide itu harus kita buat jadwal ya yang rigid, jadwal yang detail, kira-kira begitulah ya. Jadwal yang detail untuk kita merealisasikan ide itu ya. Jadi jadwal yang detail itu misalnya mulai dari kira-kira itu akan dibuat suatu bisnis itu tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, itu menurut saya harus ada suatu jadwal yang rinci ya. Nah, dengan jadwal yang rinci ini kemudian kita semuanya berusaha mematuhi. Misalnya kapan secara legal formal suatu bisnis kita itu kita buat ya. Ya, misalnya anak-anak bisa mengakses bagaimana cara membuat dan memenuhi persyaratan legal formal suatu bisnis itu, sampai misalnya yang pertama, tahap pertama itu punya NIB, nomor induk berusaha. Terus langkah berikutnya misalnya menghubungi teman-teman yang paham e-marketing, menghubungi teman-teman dari Fakultas Hukum, menghubungi teman-teman dari Fakultas Ilmu Administrasi. Mungkin harus juga konsultasi ke Bapak atau Ibu dosen yang paham terkait dengan bisnis yang akan kita jalankan. Lazimnya kalau di perguruan tinggi itu, saudara, Bapak Ibu dosen akan dengan senang hati ya, dengan senang hati berbagi ilmu ya. Tidak pernah Bapak Ibu dosen itu pelit lah ya, tidak pernah pelit untuk berbagi ilmu. Beliau insya Allah akan dengan senang hati membantu ya. Langkah ketiga itu kita buat jadwal yang rinci untuk merealisasikan ide. Yang keempat itu saudara, itu adalah kita mengorganisasikan sumber daya ya. Sumber daya kita itu terkait dengan money, material, mesin, method, terkait dengan manusia ya. Jadi siapa mesti melakukan apa, kapan, itu kita organisasikan. Kalau misalnya itu masih merupakan usaha mikro atau usaha kecil, insya Allah awal mula itu kita tangani semuanya sendiri. Berikutnya kemudian kita mengajak orang-orang yang kita percaya
untuk bekerja sama, ya. Itu terkait dengan terkait dengan orang-orang yang kita organisasikan. Terus yang kedua itu terkait dengan money atau terkait dengan uang yang hendak kita organisasikan. Misalnya kita memperoleh uang itu dari mana, ya? Misalnya apakah uang itu berupa uang hibah, pemberian, atau pinjaman. Nah, saudara, saya mempunyai pengalaman dan ini juga menyarankan untuk saudara semuanya, ketika kita memulai bisnis itu jangan dari uang jangan dari uang pinjaman, jangan dari uang pinjaman yang kira-kira itu saya menyebutnya itu bunga berbunga, ya, apa itu at'afan mutu'afan itu, ya. Jangan dari uang pinjaman yang bunga berbunga begitu. Hindari itu semua ketika kita semuanya memulai suatu bisnis. Bahkan ketika bisnis kita sudah jalan juga hendaknya kita menghindari modal dari uang yang bunga berbunga itu, ya, atau afan mutu'afan itu, ya. Istilah lainnya itu riba itu, ya. Jangan. Saya yakin betul bahwa uang pinjaman yang bunga berbunga itu, saudara, itu tidak barokah, ya, tidak diberkahi oleh Allah SWT, tidak diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa, sehingga ya suatu bisnis tidak akan jalan bagus menurut saya, ya. Jadi bahkan dalam keyakinan agama itu, saudara, Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan permusuhannya kepada orang-orang yang terlibat bunga berbunga itu, ya. Ya, jadi ketika kita mulai bisnis, kita gunakan uang yang pertama itu dari uang kita sendiri, ya. Kalau nggak punya, dari orang-orang dekat kita, misalnya saja orang tua, misalnya begitu, ya, atau dari saudara, ya, dari saudara yang bersedia membantu, ya. Nah, itu money. Terus terkait dengan material, ya. Material itu misalnya terkait dengan bahan-bahan yang kita butuhkan. Nah, saudara, saya ingin memberi perhatian khusus ke bisnis farmasi itu, ya, saudara. Indonesia menurut saya itu adalah surganya bisnis farmasi. Kita punya ratusan ribu, ya, bahan baku obat yang berasal dari tumbuhan, ya, yang kita bisa optimalkan, ya. Tentu saudara juga mengenal itu, misalnya bahan-bahan yang selama ini dipakai dalam pengobatan tradisional, misalnya jahe, ya, kunyit, temulawak, temuireng, dan lain-lain, ya. Sangat banyak, ya, sangat banyak yang itu kemudian kita bisa optimalkan, kita bisa gali, kita bisa teliti, dan kemudian kita hitung aspek bisnisnya itu bagaimana. Dan banyak orang yang terinspirasi dari obat-obat tradisional yang kemudian dijadikan suatu bisnis yang besar, ya.
beberapa waktu yang lalu saya menemukan ada rumah tangga ya, jadi rumah tangga yang membuat jamu ya, jamu segar itu ya, dikemas dalam botol ya, bagus ya, higienis begitu, dan kemudian bisa juga ini bisa diminum segar, bisa pula disimpan di freezer. Kalau disimpan di freezer itu bisa tahan lama ya. Nah kemudian beliau mampu memproduksi ya hingga ribuan botol ya. Bahkan dari semula itu dia mampu menjual ratusan botol, akhirnya mampu setiap hari itu menjual ribuan botol ya. Kalau dalam hitungan bisnis kira-kira kita sudah bisa perkirakan berapa keuntungan yang diperoleh ya. Kalau satu botol itu dia jual lah, katakanlah misalnya dengan harga 4.000 ke toko ya, kemudian tokonya menjual dengan harga 5.000 ya, toko per botol itu untung Rp1.000, sementara pembuat jamu ini per botol kira-kira untung bersih itu Rp2.500 kira-kira ya. Maka kalau misalnya dia per hari mampu menjual 1.000 botol, sudah 2.500 kali 1.000 ya, suatu jumlah yang sangat besar saya kira ya. Dari suatu ide yang sederhana, tapi ide ini direalisasikan ya. Oke, yang berikutnya masih terkait dengan mengorganisasikan sumber daya ini, saudara, itu mesin ya atau peralatan ya. Peralatan itu jangan dibayangkan kalau untuk suatu bisnis pemula itu peralatan yang canggih banget gitu ya, seperti di industri keripik ya. Di industri keripik itu misalnya kita masukkan kentang, lantas keluar sudah berupa keripik jadi gitu ya. Atau kalau misalnya di industri peternakan kita masukkan pakan, keluar sudah jadi telur gitu ya. Ya jangan membayangkan seperti itu dulu. Tentu yang kita buat di tahap-tahap awal itu misalnya mesin-mesin yang mesin terapan istilahnya, mesin terapan yang mungkin belum terlalu canggih tapi sudah sangat membantu proses produksi. Seperti industri jamu tadi itu misalnya mesin pembersih bahan-bahan yang misalnya mesin untuk mencuci jahe, kunyit ya, kencur itu ya. Nah, kemudian dari mesin pencuci ada mesin untuk menghancurkan, terus ada mesin pemeras, kira-kira demikian, yang sangat membantu proses produksi. Karena misalnya untuk saudara bisa bayangkan kalau misalnya sehari harus memproduksi 1.000 botol gitu ya, itu kalau semuanya tenaga manusia ya kira-kira ya nggak mungkin ya. Oke, berikutnya itu terkait dengan mesin ya. Ada money, material, mesin, method ya. Method itu terkait dengan metode atau cara kita memproduksi ya. Misalnya metode untuk memproduksi jamu tadi itu bagaimana? Semula dengan manual, kemudian masinal. Semula itu tenaga manusia,
kemudian dibantu oleh tenaga-tenaga mesin, ya. Baru berikutnya tentu bisa menggunakan mesin yang lebih canggih lagi, lebih bagus lagi ketika bisnis sudah berkembang, ya. Oke, itu yang keempat, mengorganisasikan sumber daya. Nah, yang kelima ini laksanakan. Nah, ya. Jadi yang kelima ini laksanakan. Ketika kita sudah mempunyai suatu ide yang kemudian kita pilih ide itu, ya, terus kemudian kita pertimbangkan kekuatan, kelemahan, hambatan dan ancaman, kemudian kita buat jadwal yang detail untuk merealisasikan ide, kita organisasikan resources, kita organisasikan sumber daya, maka yang kelima laksanakan, ya. Tetap saja saudara, ide itu akan hanya menjadi sebatas ide kalau kita tidak laksanakan, ya. Karena itu laksanakan. Jangan terus saja diangan-angan, jangan terus saja menjadi mimpi, ya. Laksanakan. Kalau punya ide laksanakan, ya. Kalau tidak dilaksanakan, itu pada akhirnya ide itu akan berlalu, angan-angan hanya menjadi angan-angan, ya. Karena itu laksanakan, begitu ya. Laksanakan ini saya juga mengingatkan untuk diri sendiri dan mengingatkan kita semua. Nah, yang keenam atau sebagai langkah terakhir dari cara kita merealisasikan ide itu sebagai umat yang beragama, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita harus berdoa dan tawakal. Jadi setiap langkah-langkah kita ini harus kita iringi dengan doa, kita iringi dengan tawakal. Tawakal itu kira-kira pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa setelah kita berusaha. Berdoa itu mohon kemudahan, mohon petunjuk, ya, agar kita jauh dari langkah-langkah yang sulit, agar kita jauh dari hambatan, ancaman, tantangan, gangguan, kira-kira begitu, ya. Itu berdoa, ya. Dan juga kalau dalam kaidah agama itu kita mesti kira-kira itu selalu ingat kepada Tuhan, ya. Kita mesti berzikir, ya. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu ya kuasa untuk melakukan apa saja atas kita. Dari kita semula orang sederhana, lantas kita diangkat derajat kita, dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Itu semuanya terserah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Yang tawakal tadi itu jadi kita pasrah, kita nerimo, kita lego, kita lilo, ya, kita ridho terhadap apapun yang terjadi atas kita dengan keyakinan bahwa semuanya itu adalah kebaikan, ya. Jadi kita yakin betul bahwa semuanya yang terjadi atas kita itu, sepanjang kita sudah berdoa, sepanjang kita sudah berusaha, semuanya itu adalah kebaikan. Kira-kira demikian saudara semuanya. Semoga setiap pertemuan kita adalah pertemuan yang bermanfaat, ya. Dengan demikian sesi ini saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.